074, Hari Ayah dan Anak. Aku mau jemput Bimaya dan Bianca langsung. Mamanya nitip ke aku, Bu, jelas Sasha. Silakan. Kelas Bianca belum bubar, Bu, jawab guru pendamping yang menunggu di sana. Sasha sempat menengok ke carport. Benar, sopir Annelies yang menjemput anak itu. Kemana Annelies? Sasha kembali bertanya pada Barata. Buktikan saja ucapanku benar. Akhirnya Sasha bertemu dengan Bianca di depan pintu kelas. Wanita itu langsung menuntun Bianca menuju kelas putranya. Ketika agak sepi, dia tanyakan pesan Barata pada Bianca. Kamu tahu, ketika kamu bohong mungkin saja Tuhan kabulkan doa kamu. Ibu kamu beneran sakit parah dan mungkin bisa nyusul papa kamu, ancam Sasha. Sifat judesnya membantu untuk menekan Bianca. Mama kerja jauh. Katanya nanti pulang mau bawa oleh-oleh. Jadi Bianca di rumah baik-baik sendiri, ungkap Bianca akhirnya setelah beberapa kali Sasha bertanya. Di sini perasaan Sasha semakin tak karuan. Anak pintar, tante gak akan bilang sama mama soal ini. Jadi akan lebih baik, kamu juga gak bilang sama mama kalau hari ini ketemu tante. Sasha keluarkan uang dari dalam tas. Ini kamu besok belikan jajanan yang banyak. Jangan bilang sama siapa-siapa. Nanti kamu akan ditanyai dan tante gak mau kamu bohong. Lagi, Sasha mencoba meraih hati Bianca. Janji tante. Bianca ambil selembar uang 100.000 dari tangan Sasha. Dia tak tahu jelas uang itu sebanyak apa. Hanya ibunya pernah membelikan boneka bagus dengan uang itu. Sekarang kamu ke teras. Sopir kamu udah jemput. Ingat soal kesepakatan kita. Ya cantik, puji Sasha. Bianca berlari dengan wajah senang. Uang dari Sasha dia masukkan ke dalam tas agar tak ada yang tahu. Kamu benar dan aku benci itu. Terus apa urusannya Annelies pergi sama aku? Sasha memutar bola mata. Aku kirim foto ke kamu. Sejak tadi, Barata kini mulai terang-terangan. Sasha kembali terkejut. Dia buka ponsel dan kini bukan hanya kaget, hancur sudah perasaannya. Kamu kenal, biar aku perjelas. Laki-laki itu suami kamu yang juga kakakku. Dan wanita itu kakak iparku yang suaminya baru meninggal sebulan lalu. Belum juga selesai masa idahnya, dia sudah mesra dengan laki-laki lain. Maaf, kakak iparnya. Barata terdengar seperti tengah meledek Sasha. Ini editan. Sasha masih tak percaya. Padahal matanya sudah berkaca-kaca. Iya editan seperti bagaimana kini bahasa sedang mencoba mengedit posisimu menjadi posisi Annelies, timpal Barata santai. Namun, air mata Sasha menetes. Sejak kapan kamu tahu ini? Suara wanita itu mulai terdengar lirih. Menurut orang kepercayaanku, alasan Baginda menceraikan Annelies karena tahu dia selingkuh. Masalahnya, Annelies membuat Baginda berpikir pria itu aku, bukan bahasa. Barata mulai berubah serius. Mereka di mana sekarang? Baru keluar hotel setelah sejak kemarin dalam kamar berdua. Entah sedang apa, mungkin merencanakan bisnis. Sasha rasanya ingin memaki. Andai saja tidak ada orang lain di sana, dia sudah ingin berteriak. Dia berani menggoda suamiku. Dia pikir siapa dia? Bahkan keluarganya jauh lebih rendah dariku. Aku beritahu padamu, Sa. Gak ada manfaatnya kamu pertahankan bahasa. Nyatanya suami kamu itu sekarang ingin kamu mati atau jatuh. Karena itu aku kasih kamu pilihan. Bertahan sama aku, atau menyusul Baginda dengan terus di sisi bahasa. Barata kembali mengeluarkan pertanyaan yang sulit. Aku ingin bukti lain. Aku ingin seyakin-yakinnya kalau memang mereka selingkuh. Bahasa sedang di luar negeri sekarang buat urusan kerjaan. Mana mungkin dia sempat. Sasha hanya mencoba untuk meyakinkan hatinya sendiri yang tengah goyah. Maldives dan orang yang hadir di acara pertemuan petinggi perusahaan hanya stafnya, ungkap Barata. Kita lihat, dari sebanyak itu apa kamu masih mikir editan? Barata kembali mengirimkan gambar lain. Sasha memperhatikan bagaimana perilaku suaminya dengan Annelies, orang yang sudah dia anggap seperti adik. Aku yang masukkan Annelies dalam keluarga Elias. Dasar tidak tahu diuntung. Cukup Barata, aku ingin balas dendam. Mereka gak bisa bikin aku ngerasa bodoh lagi kayak sekarang.
Apa kamu perlu pergi ke sana juga diam-diam atau hanya mau kirim orang lain? Tawar Barata. Kasih tahu aku gimana caranya mempermalukan mereka berdua. Ini harus mereka bayar mahal. Kalau perlu, aku ingin bahasa memohon ampun dariku sampai dia bersujud. Barata tahu, Sasha sangat ambisius. Jika ingin sesuatu dia akan kejar dengan sepenuh tenaga. Seperti yang aku bilang, carikan dukungan dari pemegang saham lain untukku. Kita turunkan bahasa dari posisinya, saran Barata. Sasha tertawa kecil. Apa kamu sanggup gantikan posisi dia? Sesanggup aku, ungkap bobroknya suami kamu itu. Biarkan aku berpikir dulu. Berikan aku waktu. Ini masih membuatku syok, pinta Sasha. Aku akan tunggu kamu. Panggilan berakhir. Koyu masih duduk menunggu ayahnya. Pulang sekarang, Pak, tanya Koyu. Karena mengenakan earphone, dia tak mendengar pembicaraan sang ayah. Hanya saja gerakan tangan Barata saat menyimpan ponsel membuat Koyu tahu itu waktunya dia bisa berhenti main tablet PC. Mau jajan dulu, gak? Tawar Barata. Ditanyai begitu, anak mana yang tidak senang? Koyu mengangguk dan berseru. Kini ayah dan anak itu pergi ke salah satu supermarket besar. Papa Koyu kesini waktu sama Uma, ungkap Koyu yang ingin mendorong troli sendiri. Ngapain? Tanya Barata bingung karena seingatnya sang istri jarang sekali belanja hingga uang bulanan di rekening Yami menumpuk. Uma bawa kertas banyak sama pulpen. Terus lihat harga-harga, jelas Koyu. Barata ingat maksud anak itu. Kamu mau makanan manis apa asin? Barata berhenti sejenak di depan barisan rak. Mau es krim boleh? Koyu agak sedikit menurunkan volume suaranya takut Barata marah. Hanya sedikit. Barata memberikan Koyu jempolnya. Mereka langsung menuju tempat es krim. Setelah tiba di sana, dia baru sadar kalau benda itu akan cair. Lebih baik yang lain dulu aja. Itu. Uma suka keripik pedas, tunjuk Koyu ke arah rak camilan. Tidak, nanti Uma sakit perut. Kemarin Uma udah ke dokter karena sakit lambung. Lebih baik yang lain. Mereka jadi berdiri di sana sambil berpikir panjang. Kue aja. Uma suka kue coklat. Koyu kembali mendorong troli. Barata pastikan kaki putranya aman tak terkena roda. Perlahan Koyu, lantainya licin. Akan aman kalau kamu hanya melangkah. Kita bisa habiskan waktu untuk melihat-lihat, jelas Barata. Berada di rak kue, Koyu memandang ke atas. Banyak gini pusing, keluh Koyu. Tinggal pilih saja yang kamu mau. Intinya ada coklatnya, kan? Kesukaan kamu sama Uma, sama. Tangan Barata mengusap kepala putranya. Dan hampir setengah troli terisi dengan makanan. Ketika ayah dan anak belanja memang sering tidak efektif. Sekarang bayar, Pak. Tanya Koyu. Karena lelah, Barata yang sekarang mendorong kereta belanja itu. Sampai di kasir, dia membayar menggunakan kartu debit. Papa, itu isinya uang banyak. Kenapa tipis? Uangnya di mana? Pikir Koyu heran. Bukan pertama kali dia melihat kartu itu. Ada di bank tentu. Makanya harus sering nabung, jelas Barata. Uang 2000 di mobil buat emang parkir ya? Kenapa gak bayar itu lagi? Banyak hal yang tidak bisa Koyu cari jawabannya sendiri. Pakai kartu ini belanjanya cuman di atas 50.000. Kalau sedikit pakai uang biasa saja. Kini Barata bawa kresek berisi makanan ke meja-meja di depan supermarket. Koyu, beli es krim ini gak perlu cerita ke Uma, ya. Kadang ada hal yang harus kita bilang dan tidak. Hanya saja dibandingkan berbohong, lebih baik kita jaga rahasia. Barata mengulurkan kelingking. Koyu sepertinya mengerti apa yang ayahnya itu maksud. Yang tahu papa sama Koyu. Nanti Uma marah, ya. Anak itu duduk sambil makan satu cup es krim. Kakinya bergerak-gerak ke depan dan belakang karena posisi kaki dengan lantai yang jauh saat Koyu duduk. Papa, kenapa teleponan mamanya kakak Bimaya? Itu boleh cerita ke Uma. Koyu menyimpan sendok es krim di atas cup. Kalau itu boleh. Lelaki kalau ingin bicara dengan wanita lain harus tahu istrinya, jelas Barata. Hari ayah dan anak itu harus berakhir karena Yami menelepon meminta mereka lekas pulang. Bab 075, Termakan Siasat.
Assalamualaikum, Uma, salam Koyu. Waalaikumsalam. Anaknya Uma gimana di sekolah hari ini? Ada hal yang menyenangkan. Yami memilih menanyakan pengalaman Koyu dibandingkan apa yang dia pelajari di sekolah. Koyu teman baru satu, jawabnya dengan senyum lebar. Jadi sekarang Koyu udah ada teman main, ya? Siapa yang ajak kenalan? Yami ingin tahu apa putranya itu sudah mulai berani mencari teman atau tidak. Koyu kenal dulu. Koyu tangannya gini. Dia menunjukkan bagaimana mengulurkan tangan. Terus ajak teman. Nama siapa, main apa, ungkap Koyu. Dengan senyuman, Yami usap kepala putranya. Sekarang Koyu udah semakin hebat sampai Uma bangga sekali. Yami tahu dia sudah mulai keluar dari masa kritis berumah tangga. Hal itu terlihat dari keadaan psikologis Koyu yang semakin stabil. Tuan Koyu, ganti baju dulu ayo, ajak Bilala. Koyu mengangguk, diraih tangan Bilala dan lekas naik ke lantai 2. Sedang Yami masih memperhatikan sambil bersedekap. Mas, tadi dia gak ada masalah di sekolah, kan? Atau gurunya ngomong sesuatu soal dia yang bikin khawatir? Alhamdulillah enggak, Mi. Cuma ada insiden dikit. Sajadahnya hilang, dicuri temennya. Tapi udah diselesaikan sama gurunya, ungkap Barata. Dicuri? Maksudnya anak itu sengaja ambil sajadah Koyu gitu? Maksudnya apa, mau ngebully? Yami terdengar panik. Barata menggeleng. Dia peluk sang istri agar terlihat tenang. Insya Allah, enggak. Aku udah konfirmasi ke guru. Cuman karena anak itu gak bawa. Jadi dia pikir gak apa ambil punya orang. Anaknya gak tahu juga itu punya Koyu. Syukurlah. Aku takut Koyu dibully, Mas. Soalnya dia murid baru. Takut juga kalau ada orang tua siswa yang nasihatin anaknya buat jauhin Koyu. Barata terkekeh. Mereka masih anak TK. Mana tahu soal bully-bulian. Lagian guru TK biasanya lebih perhatian sama setiap anak. Jadi aman. Kamu jangan suuzon gitu, gak baik. Istighfar dulu, nasihat Barata. Astagfirullah. Aku terlalu cemas sama anakku sampai lupa kalau lebih baik minta perlindungan sama Allah. Nah, gitu. Ingat, Koyuza itu anaknya Barata. Seumur-umur gak ada yang berani injak-injak Barata. Koyu juga sama tegarnya kayak aku. Jadi kamu percaya sama anak kita, ya? Tangan Barata memegang pipi Yami. Tak lama Yami kaget karena suaminya itu mencuri satu kecupan di bibir. Mas ngapain sih? Kalau mau gitu di kamar. Nanti kalau kelihatan orang lain atau Koyu gimana? Protes Yami. Teman kamu udah pulang. Barata sedikit menengok ke arah pintu menuju halaman belakang. Sudah. Tadi diantar sama sopir, Mas. Kebetulan Yami mau curhat boleh. Yami menarik napas panjang. Kita ke kamar aja. Ya, biar yang dengar cuman kita berdua, ajak Barata. Pasangan itu naik ke lantai atas. Mereka setengah merebah di atas tempat tidur. Punggung keduanya bersampingan, sama-sama bersandar ke headboard tempat tidur. Ada apa, Mi? Kok kamu banyak pikiran? Mas, tadi aku berantem sama Ainun, ungkap Yami. Barata cukup kaget. Meski begitu, Barata yakin Yami bukan orang yang akan berdebat hanya karena masalah sepele. Dia pasti kesal karena itu sudah keterlaluan. Masalahnya apa, sayang? Yami ceritakan kronologi saus di pakaian Ainun hingga apa yang Ainun fitnahkan tentangnya. Menurut seorang ustazah gagal yang aku kenal, ya. Kalau mendengar ada seseorang bicara buruk tentang kita, akan lebih baik bertanya langsung pada sumbernya, saran Barata. Yami melirik sang suami. Siapa ustazah gagal? Yang mimpi jadi istri ustaz malah nikah sama mantan buaya darat. Barata menunjuk wajah Yami. Kamu kok gitu, Mas? Gak usah bawa masalah percintaan aku di masa lalu kenapa? Yami karena kesal menepuk-nepuk lengan Barata. Kamu makin hari kenapa makin imut aja, ya? Aku jadi pengen punya bayi mirip sama kamu, kode Barata. Yami memutar bola mata. Mas Barat dibanding punya anak, lebih peduli sama prosesnya. Istriku peka juga. Barata mencubit gemas pipi Yami hingga wanita itu berteriak kesakitan. Dia balas pukul suaminya karena kesal. Barata memiringkan kepala. Dia rebahkan pipi di atas pangkuan Yami. Uma, akhirnya aku beneran naikin bendera perang,
ucap Barata meski dengan suara yang terdengar berat. Maksudnya sama siapa? Jangan bilang Mas mau lawan Kak Bahasa. Yami mendadak merasa khawatir. Sayangnya aku beneran udah siapin semua. Sasha bilang bakalan cariin aku dukungan dan aku bakalan ungkap kebobrokan kepemimpinan Bahasa biar mereka semua ragu sama dia dan lekas dilengserin. Barata terlihat begitu ambisius. Ingat, Mas, apapun tujuan kamu jangan jauh dari agama. Jangan gunain cara curang, apalagi yang termasuk maksiat. Sayang udah susah payah taubat kalau akhirnya mundur lagi. Yami tahu dia tak bisa menghentikan sang suami. Meski begitu, dia hanya bisa mengingatkan Barata akan tujuan barunya kini. Tangan Barata memegang tangan Yami dengan erat. Ingetin aku takutnya aku lupa. Ingetin aja susah, Mas. Makanya aku pegangan sama satu hal, doaku. Tangan Yami mengusap rambut sang suami. Aku juga inginnya gak perlu terlibat, tapi ini udah keterlaluan. Apalagi Bianca ditinggal gitu aja. Barata rasanya sesak saat mendengar Sasha mendatangi Bianca dan menanyakan kepergian Annelies. Anak sekecil itu diajari berbohong hanya untuk menutupi hawa nafsu ibunya. Kamu bisa bayangin gimana hancurnya perasaan Bianca kalau sampai dia tahu kebenaran Annelies. Yami mengangguk. Sama kayak aku takut Koyu tahu gimana kakakku. Mendengar pernyataan Yami, Barata menelan ludah. Ia merasa posisinya kini tidak ada bedanya dengan kakaknya sendiri. Sekali, Barata menarik napas. Diusap wajahnya. Enggak, aku udah berubah. Aku akan bayar kesalahan aku di masa lalu. Aku gak nelantarin Koyu secara sengaja kayak Bahasa nelantarin Bianca dan Bimaya, batin pria itu. Sementara Annelies dan Bahasa masih menikmati masa kebersamaan mereka. Keduanya menelungkup di atas tempat tidur sambil merasakan pijatan dari praktisi. Kamu udah dengar kabar Sasha? Aneh banget gak sih kalau dia gak ganggu kamu? Biasanya juga dia bakalan teleponin kayak takut kamu kabur dari dia, tanya Annelies sambil memiringkan wajah ke arah Bahasa. Mungkin dia sibuk belanja dan seneng-seneng. Alasan aja kerjaan ibu rumah tangga, dasar wanita gak guna, komentar Bahasa. Annelies tertawa kecil. Dia kayaknya tergila-gila banget sama kamu. Seringai Bahasa terlihat licik. Terus gimana? Soalnya aku cintanya sama kamu, sayang. Gimana lagi, aku kasihan sama dia sih. Tapi aku gak bisa lepasin kamu. Makanya aku akan bikin gimana pun caranya dia harus ninggalin kamu. Kini tatapan mereka saling bertemu. Mereka merasa bebas karena berpikir orang-orang yang ada di tempat itu hanya ada orang pribumi. Namun, mereka tak menyangka salah satunya bisa mengerti bahasa Indonesia dan percakapan itu akan tiba di telinga Barata segera. Di Jakarta, kini Aryan tengah tertawa. Dia merasa melihat celah yang Barata buka. Dasar anak bodoh, dia kira ini gak akan bikin mereka semua jatuh. Ini jalanku merebut posisi yang harusnya sejak dulu aku punya. Satu persatu laporan pembelanjaan itu dia perhatikan dan dibandingkan dengan laporan asli. Ada perbedaan harga yang signifikan. Jadi begitu cara mereka mengambil untung. Mereka palsukan laporan yang masuk agar dana yang cair melebihi permintaan anggaran. Kalau gini, pantesan dia cepat kaya. Aryan duduk di kursi kerja. Sekarang masalahnya bukan itu, Pak. Kita tengah dituduh sebagai dalang dari kematian keponakan Anda. Dan tawaran Pak Barata sungguh menggiurkan, saran sekretaris. Perlukah aku urus laporan ini atau usut kasus kematian ponakanku? Jemari Aryan menepuk permukaan meja. Keduanya bisa beriringan. Saya yakin pasti ujungnya akan bermuara di tempat yang sama. Mungkin saja alasan kematian Pak Baginda memang ada hubungan dengan ini. Aryan masih ragu. Dia takut ini hanya jebakan. Bukannya aneh kalau anak itu tiba-tiba memberikan ini padaku. Sekretarisnya mengangguk. Mata Aryan melirik ke arah foto keluarga. Sejak kecil Barata tak bisa ditebak. Semua orang tahu tentang kebodohannya, hanya saja apa bisa sampai sejauh ini. Menurut saya ada baiknya Anda bicara sendiri dengan ponakan Anda itu, saran sekretaris. Aryan terkekeh. Tidak juga, otak anak itu tidak pernah berfungsi dengan baik. Dia hanya mengikuti amarah. Aku yakin dia tak punya maksud apapun selain ingin menuduhku.
Pada akhirnya Aryan terjebak karena meremehkan orang yang salah. Lalu apa yang Anda putuskan? Segera laporkan pada jajaran komisaris. Tentu temuan ini harus diusut dan selama itu bahasa pasti akan dinonaktifkan. Itu kesempatan untuk kita menjadikan putraku, Barry sebagai pengembang tugas sementara. Berikan informasi ini pada kolega kita. Kalau Barry bisa memberikan hal positif bagi perusahaan, orang akan mempertimbangkan posisinya sebagai CEO, Tita Aryan yang langsung dilaksanakan sekretarisnya. Later. Bab 076, Istri yang Kecewa. Sementara Barata berdiri di depan gerbang kompleks pemakaman di mana keluarganya dimakamkan. Sebuah motor berhenti di hadapan. Pengendara motor seorang pria yang sering Barata temui di masjid. Zaid, maaf aku baru bisa berikan waktu hari ini untuk ke makam kakakku, ucap Barata basa-basi. Tak apa, Pak, saya membawa buket bunga untuk almarhum. Beliau sudah membantu saya saat istri saya harus melahirkan secara caesar sehingga biayanya besar, jawab Zaid sambil menyimpan helm di spion motor. Satpam yang menjaga kompleks pemakaman berdiri tak jauh dari mereka. Barata lalu meminta izin pria itu untuk membuka gerbang. Barata dan Zaid masuk ke dalam. Mereka berjalan melewati jalan setapak di samping barisan pemakaman keluarga yang sebenarnya ada di tengah kompleks pemakaman elit. Barata melirik ke belakang, satpam tertinggal jauh di sana. Sekitar pemakaman tak ada seorang pun. Zaid mengangguk tanda dia siap dengan siasat mereka. Tiba di depan makam Baginda, Zaid melantunkan doa. Dia mengusap wajah di akhir permintaan kemudian menyimpan buket bunga di sana. Pak, saya datang sesuai dengan pesan Anda, ucap Zaid sambil mengusap nisan. Telunjuknya mengarah pada buket bunga. Sekilas Barata melihat ada beberapa lembar kertas. Pria itu perlahan memindahkan buket sambil menarik kertas perlahan. Kertas itu kini berpindah ke saku jas Barata. Pak, saya sangat terkejut akan kematian Anda. Saya harap di sana Anda bisa tenang, amin, tambah Zaid. Setelah berziarah, keduanya meninggalkan kompleks pemakaman. Sambil memacu mobil, Barata beberapa kali berpikir dengan kertas yang Zaid sembunyikan. Akhirnya Barata menepikan mobil tepat di samping jalanan sepi. Dia buka saku jas dan mengeluarkan kertas itu. Ini berkas perceraian Baginda dan Annelies. Tanya Barata kaget. Dibaca berkas itu dengan saksama dan jelas terketik alasan perceraian keduanya. Istri berzina dengan kakakku sendiri. Barata tentu menaikkan alis. Jadi Baginda udah tahu. Ada beberapa bukti perselingkuhan dari foto chat hingga foto CCTV beberapa hotel. Hanya saja kertas itu belum mendapatkan tanda tangan pengadilan. Jadi berkas ini belum sempat sampai pengadilan dan Baginda sudah keburu meninggal. Kenapa juga bisa Zaid mendapatkan berkas ini? Barata meminjat kening. Dia memeriksa ponsel sejenak. Ada beberapa undangan pertemuan dengan gengnya semasa kuliah di Indonesia. Tentu Barata butuh mereka hingga harus datang ke acara itu. Kebanyakan dari mereka kini bekerja sebagai orang penting di pemerintahan. Itulah yang Barata maksud, membangun relasi. Beberapa foto tentang pasangan cetar pun turut masuk ke ponsel kedua. Ternyata dibandingkan orang Galuh, teman Barata di New York lebih canggih. Mereka ini liburan kayak gak merasa bersalah aja. Sekarang aku tahu motif jelas kamu bunuh adikmu sendiri, bahasa. Karena dia tahu semua boroknya kamu. Aku yakin kalau kamu tahu aku di sisi yang sama, kamu juga akan ngincar nyawaku. Dibandingkan kebodohan memang lebih bahaya ketidaktahuan, batin Barata. Hasil rekaman itu sampai pula ke ponsel milik Sasha. Tentu semakin tinggi amarah wanita itu. Dikepal tangan Sasha. Dia duduk berhadapan dengan ayahnya. Ini penghinaan, tegas pria parubaya yang kini duduk di posisi salah satu dewan komisaris. Aku rasanya seperti diinjak-injak oleh wanita itu. Dan bahasa, aku mau papa hukum dengan setimpal, tegas Sasha dengan pandangan berapi-api. Apa aku harus tegur dia sekarang? Tanya ayah Sasha. Kini Sasha menggelengkan kepala. Tidak. Biar sekarang dia nikmati masa indahnya dengan wanita kotor itu. Sementara kita siap-siap untuk kasih dia kejutan yang sangat indah. Senyum Sasha terlihat licik. Apa itu?
Ayahnya Sasha mengusap punggung tangan sendiri. Aku ingin papa mendukung Barata untuk naik jadi CEO. Apa papa sudah dengar laporan keuangan yang kini Pak Aryan sedang minta selidiki diam-diam? Sasha menaikkan alis. Ayahnya mengangguk pasti. Laporan itu tiba di Dewan Komisaris yang berada di kubu Nenek Ratna pun kubu Aryan. Apa rencana atas itu? Sesuai permintaan Pak Aryan, nonaktifkan bahasa. Dan aku ingin Barata menjadi PLT. Dia punya saham yang lumayan banyak. Ayahnya Sasha tertawa. Kamu bercanda. Dia hanya lulusan sarjana dan bahkan anak itu dianggap tak berguna. Sasha menaikkan kaki ke atas kaki lainnya. Aku awalnya pikir begitu. Hanya saja semua bukti ini milik Barata. Menurut papa, yakin anak itu benar-benar bodoh. Ayah Sasha meneguk ludah. Jadi semua ini darinya. Kini anggukan Sasha mampu membuat sang ayah membelalakkan mata. Aku berani taruhan, adik iparku itu sepertinya bisa menguntungkan kita dalam hal ini. Lebih dari itu, aku ingin bahasa jatuh hingga tak punya uang sepeser pun. Karenanya, kita harus tuntut ganti rugi atas semua laporan ini. Sasha menepuk berkas di atas meja. Jadi bahasa sudah salah memelihara binatang dalam perusahaan karena ternyata binatang itu kini menggigit tuannya. Sementara Yami terpaku akan pikirannya saat ini. Apa aku ambil jurusan ini aja? Ya. Yami masih mempertimbangkan jurusan di Fakultas Ekonomi. Akibat lama tak beraktivitas, dia merasa tubuh seperti kaku dan tak nyaman. Beberapa kali melakukan pekerjaan rumah pasti pembantu melarang. Alasan mereka takut Barata marah. Setelah menonton banyak video tentang jenjang karir setiap fakultas, Yami yakin mengambil ilmu ekonomi. Dia ingin membantu Barata sedikit tentang masalah perusahaan. Kalau gak salah, Ainun juga ambil jurusan ini. Kalau pas kuliah aku ketemu sama dia gimana? Yami mendadak merasa bingung. Dia tak ingin ada urusan dengan Ainun lagi, terlalu menakutkan. Beberapa kali Ainun memposting foto kebersamaannya dengan lelaki yang sama. Hanya saja wajah lelaki itu tetap ditutupi. Meski begitu, teman lainnya yakin kalau itu bos mereka di pabrik. Lama-lama Yami jadi kepo sendiri. Dia buka akun media sosial Ainun. Komentar banyak yang mengatakan iri dan kagum. Apalagi saat Ainun pamer dibelikan tas mahal dari brand asal Eropa. Hanya caption postingan terakhir begitu membuat hati Yami sakit. Kalau takut suami selingkuh, berarti kamu sadar diri gak pantas buat dia. Begitu kira-kira isinya. Yami memangku dagu dengan kedua telapak tangan. Apa dia lagi nyindir aku gara-gara masalah kemarin? Ya. Emang aku gak pantas buat Mas Barat sih. Makanya aku takut ada orang yang mau rebut dia, keluh Yami. Aku juga takut, bisik seseorang pas di samping telinga. Yami kaget hingga berbalik dengan masih duduk di atas kursi putar. Tubuhnya hilang keseimbangan ke arah kiri. Untung pelaku yang membuat kaget langsung menangkap tubuh Yami. Kamu apaan sih, Mas? Mau bikin aku kena serangan jantung? Omel Yami. Ingin rasanya memukul suaminya itu. Sayang, takut dosa. Abis kamu segitu kurang kerjaannya sampai ngelamun terus, ledek Barata. Dia tertawa terbahak-bahak. Dari tadi aku dengar kamu ngomel sendiri. Aku ucapin salam dari pintu kamar, gak didengerin. Kamu lagi ngapain? Barata gendong tubuh Yami dan langsung didudukkan di pangkuan. Sementara kursi putarnya Barata ambil alih dengan duduk di sana. Aku lagi mau daftar kuliah, Mas, ungkap Yami menunduk malu dengan pipi merah. Terus hubungannya sama teman kamu apa? Kenapa sampai galau gitu? Barata heran. Mas, jujur sama aku. Menurut Mas, Ainun teman aku ini cantik gak? Yami menunjuk wanita dalam foto yang kini tampil di layar laptop. Ini yang kemarin ke rumah. Barata berusaha mengingat. Yami mengiyakan. Dibilang cantik, cantikan kamu. Cuman menang karena dia tampil seksi dan dandan. Kalau kamu kan cantik jalur air wudhu, komentar Barata. Mas lebih suka yang mana? Wajah Yami terlihat sangat lucu di pandangan Barata kini. Ekspresinya begitu pasrah, bahkan mata terlihat sayu. Gimana bilangnya iya? Aku lebih suka Mas terbuka. Dibandingkan main di belakang aku. Jauh lebih sakit. Paling enggak, aku bisa introspeksi diri.
Yami melingkarkan lengan di leher Barata. Kalau aku yang dulu pasti milih dia. Tahu kenapa? Dia pemain. Wanita yang pintar memuaskan ekspektasi laki-laki. Sayangnya mantanku banyak yang lebih dari dia, jadi aku biasa aja. Untuk sekarang, aku jelas pilih kamu karena tujuan hidupku udah beda. Barata menjawab dengan sederhana agar bisa Yami mengerti sehingga tidak merasa sakit hati. Jadi dia kayak gitu. Yami mengedipkan mata beberapa kali. Pose dia di foto dengan laki-laki itu kentara banget. Dia mau liatin kesekian orang kalau dia bisa bikin laki-laki itu puas. Ini bisa punya tujuan, satu mengintimidasi pasangan laki-laki itu atau nyari mangsa lebih besar. Barata mengeluarkan hasil analisisnya setelah bertahun-tahun sebagai buaya salah jalur. Mangsa besar. Dia emang kayak mau godain Mas Barat sebelumnya. Yami menyandarkan kepala di bahu sang suami. Kayaknya laki-laki ini bikin dia kecewa, entah dikasih janji palsu alias cuman dipakai gak dinikahin. Barata menarik kesimpulan. Urusan ginian Mas luar biasa pengetahuannya, ya. Coba kalau pelajaran sejarah sama fisika. Terlihat jelas mata Yami yang berbinar. Kamu ngarep apaan, Mi? Dari semua pelajaran, ngapain kamu harus jadian dua pelajaran itu tolak ukur? Padahal aku nilainya sempurna di pelajaran olahraga. Barata mengecup pipi Yami gemas. Gimana urusan di kantor? Yami merasa ada sesuatu yang suaminya sembunyikan saat ini. Aku nunggu bahasa ngomel. Beberapa dewan komisaris lagi gerak diam-diam buat ngawasin anggaran. Kalau sampai kejanggalan yang kita temui itu juga mereka temukan, ini bakalan ada rapat khusus pemilik saham. Wajah Barata berubah serius. Sedih Yami gak kuliah, jadi gak ngerti Mas jelasin apa. Pokoknya Yami bantu doa. Insya Allah jalannya Mas akan diberikan kelancaran, doa Yami. Aku mandi dulu, ya. Biar wangi. Jadi pas kamu peluk-peluk makin erat, pamit Barata. Tangan Yami mengulur hendak meraih dasi sang suami. Namun, Barata malah sedikit mundur. Kenapa, Mas? Heran Yami. Kamu mau ngapain? Biasanya juga aku buka dasinya Mas Barat. Katanya tadi mau mandi. Senyum nakal terlihat jelas di bibir Barata. Aku pikir kamu mau nyoba olahraga sore. Males keramas. Yami bangun dari pangkuan Barata. Dia berjalan mengambil tas sang suami yang disimpan di atas tempat tidur kemudian mengeluarkan isinya di atas meja kerja. Sedang Barata langsung menuju kamar mandi. Yami sempat melirik pria itu. Mas, bukannya pabrik Jaya Elfam itu punya perusahaan Elias, ya? Tanya Yami mengingat nama pabrik tempat Ainun dan teman lainnya bekerja. Yang di Bekasi bukan? Deket-deket sini, kan? Jawab Barata sambil agak berteriak. Pintu kamar mandi terbuka. Pria itu mulai melepas pakaian dan dimasukkan ke dalam wadah cucian. Iya, gak sampai sejam di sini. Temenku itu di sana kerjanya. Katanya atasan Ainun yang selingkuh sama dia HRD di situ, Mas, ungkap Yami. Barata yang hendak menyalakan keran shower terdiam sejenak. Pria itu langsung meringsak ke kamar. Selingkuh. Terus laki-lakinya udah ada istri. Yami berbalik. Dia sama sekali tak kaget melihat suaminya tanpa sehelai pakaian pun. Mas, handukin. Bahaya. Setan juga bisa lihat, omel Yami. Karena malu Barata langsung kembali ke kamar mandi. HRD, ya. Temuan yang lumayan ini. Bisa dimanfaatin. Buat apa? Itu urusan pribadi, protes Yami. Sekarang ini waktunya aku harus cari orang dalam. Gak cuman perusahaan, tapi juga pabrik. Setelah mengatur isi tas Barata di atas meja, Yami kembalikan tas ke lemari. Pandangannya sempat beralih ke pintu kamar mandi. Mas Barat, ternyata suka mikir juga. Aku pikir dia sukanya rebahan doang. Tak lama Barata keluar dari kamar mandi. Dia sempat melihat ke arah jam. Yami pasti jemput Koyu di depan, pikirnya. Dengan handuk, dia keringkan kepala. Barata terdiam sejenak lalu tersenyum lebar. Rasanya aku beneran harus nakal. Дав на кілька варіантів і зараз знайшов варіант недорогий варіант, він 500